Nyambung pengajian minggu kemarin halaman berapa Los? 372, 373. Oli Anwar Muhammad lah. Nyambung pengajian minggu kemarin lah. Judul kita hari ini Nur Muhammad Ainul Qurbah. Ini judulnya nih. Harap judul kitab inilah. Kadang-kadang ayat buat judulnya aja bingung, guru-guru di Banjar. Kadang-kadang bahasa Banjar pula. Tapi pagi kan sampai 22.000 habis ngalir lah. Mulai kerjasama lampai ciptakan sahabat lah. Sampai aku seorang Nur Muhammad Ainul Qurbah. Nur Muhammad Ainul Qurbah. Artinya Nur Muhammad diri nan dekat lawan Tuhan. Waqala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah, berkata Syekh Samani penguruan Syekh Muhammad Asad Pelampaian, perguruan Datu Pelampaian. Beliau seorang ulama dan beliau adalah waliullah. Bahkan beliau digelar di zaman itu oleh para ulama dengan kutbikul aktab, kepala dari para wali-wali kutub. Kenapa? Disiddati hubbihi bi Rasulillah. Karena sesama salah seorang kecintaannya lah Nabi luar biasa. Yang kecintaan Nabi yang bisa mendapat maqam derajat almarhum Guru Sumpul karena kecintaannya lah Nabi. Kerinduannya lah Nabi sambil siding bersair-sair untuk menumbuhkan rasa cinta lawan rindu lah Nabi. Satu hari tak bertemu jaromai kamu hati rasa sabu apa doa gomai itulah dari jiwanya Guru Sumpul. Banyak ulama di Banjar, tapi baca sahabat bekas beruntung aja Allahumma Muhammad Rasulullah. Beliau itu bersair-sair berlagu-lagu itu menumbuhkan rasa kerinduan lawan kecintaan lawan Nabi. Jadi jar Tuhan di dalam Al-Quran katakan oleh Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, cintailah kekasihnya. Lagi anak lagi bercintanya, aku juga cinta jadi ini ada baik. Karindangan kan, makanya kayaknya tentunya. Nah ini orang dilanda oleh cinta dari Allah. Itu Rami kan, Rami biasanya ada berita sendiri. Nah begitulah orang di dirinya nih tumbuh rasa kecintaan lawan kerinduan lawan Nabi. Diulah-ulah kayak apa? Dan ini yang membuat Tuhan kasih sayang. Jika kamu ingin dicintai Allah, cintailah kekasihnya. Misalnya kamu dicintai oleh Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah sangat mengampun lagi kasih sayang. Maka apa cara menumbuhkan rasa kecintaan? Tema kita hadir tepat benar. Nur Muhammad Ainul Qurbah. Nur Muhammad itu yang paling dekat sampai-sampai menurut Syekh Saman Ahmadani la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala hijaba bainahu wa baina dzatihi muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan Maha Suci, dan tidak ada yang meninding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan. Jadi menurut almarhum Guru Haji Anang Rami Bati-Bati, yang pertama parkakan hidup Tuhan. Ini jadi itu ya jumlah jari. Padahal aku sudah tamat Darussalam tahun 73 kan. Tamat Darussalam Bahari alim Nur Muhammad Ainul Qurbah. Nur Muhammad diri yang dekat.
Tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan yang suci, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Jadi jar almarhum Guru Haji Anang Bati yang pertama marakakan bilang Tuhan. Pamandaru selalu memikirkan kayak apa cara marakakan bilang Tuhan. Dikira harus ke Mekah kada atau ke Madinah kada. Di tengah kada ini kawan juga. Namanya kayak apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ujar Tuhan, kita harus sumbernya Al-Quran lah. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihil wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdura. Ini menurut Tuhan. Artinya mereka-mereka, ulaika ini artinya mereka-mereka yang di dunia yang dekat dengan Tuhan. Alladzina itu juga artinya mereka-mereka karena di alam akhirat pada lawan Tuhan, bertemu lawan Tuhan dan melihat lawan Tuhan. Ini arti daripada ulaikal ladzina nah. Takutnya jangan belajar bahasa. Apa arti ulaika pasti menjawab mereka. Alladzina pasti menjawab mereka. Ini menurut bahasa. Kita jangan mentafsir Al-Quran dengan pikiran. Tafsirkanlah Quran dengan kaidah. Nah. Yad'un, mereka-mereka yad'un yang ingin satu dekat atau ingin dikabulkan hajat, berdoa artinya kan? Yad'un yang ingin berdakwah menyampaikan. Nah kayak apa supaya dakwah itu memberikan asar, tolong asar lah, berikan manfaat lawan orang yang mendengar. Itu masuk yad'un. Nah kita ambil arti yang ketiga aja sudah. Kebanyakan kelapahan. Ini artinya ulaikal ladzina yad'un. Iya. Ulaikal ladzina yataqarrabun. Nah, mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri yad'un ini dari sekarang. Nah, karena di akhirat kita juga marak belum Tuhan berdapat bertemu lawan melihat di sana kena rugi kalau dia kada ketemu lawan Tuhan, kerjanya kagak masuk surga kan jadi roh. Jadi artinya ketiga, mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri menurut Tuhan bukan berpendapat. Yabtagun, hendaklah mereka cari ila rabbihim kepada Tuhan mereka al wasilah. Kalau ingin dekat diri berwasilah. Apa arti wasilah? Ini menurut Syekh Syamal Ahmadani. Karena menurut ulama wasilah artinya ketiga daripada wasilah. As-salawatu ala nabi, berbanyak membaca salawat nabi. Terakhir arti wasilah, ini arti wasilah yang terakhir al-wasilatu. Jadi ditulis al-wasilatu. Ini arti wasilah. Al-wasilatu ruju'ul mu'min. Wasilah ialah kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Kemana kembali? Apa kembali dulu? Amun awak kita aja kembali pula. Anak kalau yang umur itu keyakinan dan perasaan. Ila awali ma khalaqallahu qabla kepada yang pertama yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Keyakinan, perasaan kembali kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Yang pertama yang mula-mula Allah jadikan menurut Nabi adalah Nur Muhammad. Nah, kasih itu keyakinan kita dalam perasaan ini ngarannya kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan. Satu kesimpulannya
bil fana'i wal isyraq bi Muhammadin. Ini kesimpulannya. Nah. Bil fana'i wal isyraq. Nah. Binuri sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan fana dan isyraq di Nur Muhammad. Fana ini bahasa orang sufi. La yakunul abdu illa nur sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan, perasaan tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Ini dikatakan fana. Fananya di sini fana pada hakikat. Tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Ini keyakinan, perasaan. Ini amalan oleh muda itu masih kejar aja sedikit guru 75 masih hitam aja rambut, karena otak aku Nur Muhammad, rambut Nur Muhammad juga loh. Lawan kita dalam genggaman kasih sayang Allah. Nah, ini arti panah pada hakikatnya. Panahnya ada dua. Pertama panah pada marifat, panah fil panah fil asma, panah fil sifat, panah fil zat, panah ini panah pada marifat. Kita membicarakan tentang panah pada hakikat. Keyakinan rasakan bahwa diri mau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini sudah zikir, sudah salawat, karena Nur itu ngaran Tuhan. Muhammad ngaran Nabi. Semua ngaran Tuhan baik, semua diri baik. Muhammad itu ngaran Nabi. Jadi tujuannya orang yang meyakini merasakan dirinya Muhammad, insya Allah dirinya baik dan mulia. Bukan di dunia. Tapi kalau Tuhan tampakkan dirinya, terima aja. Kayak aku mah sebenarnya sekali ke Banjar kemarin kemana-mana ya. Ini berapa hari ya, mana-mana kan istirahat dulu Joko pengajian sini karena libur pulang, kasihan loh ya. Lawan kan ajar baiat masalah Nur Muhammad nih. Kira-kira mana Senin sore atau teman jeda yang belum bisa sar, silakan datang terbelaku hidup. Karena 20 hari yang lalu sebelum Mi'raj 200 orang datang kemari hanya malam tadi. Nah, karena masalah hakikat, masalah Nur Muhammad biar bersepudin bacaan itu jasi wahyu mana wahyunya. Satu-satunya yang bisa sangat Muhammad, Guru Mahmud Palangkaraya itu benar. Jadi orang pandarakan kemari Allah. Aku sekadar menyambungkan bahwa ilmu ini bagus kita tenang. Ya kada bahanuan, kada bah syarat-syaratan, menembak di amplop keterima, kada bapak. Alay, karena salah-salah. Aku kada kayak orang dibari keterima, tadi dibari aku syukur. Ya kan, sifat aku sudah mulai bahari orang. Jadi kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Yang mula-mula Allah jadikan sebelum adanya langit dan bumi hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diri kita yang sebenarnya. Syarat utama yakini sambil rasakan sudah zikir, sudah selawat, insya Allah baik. Diri kita lawan dunia. Kan kadang ngalih nih malam-malam hari wabita tarko ila anita manzilatan. Engkau dikau saya ini lam tudrak walam turami. Nah kayak ini tulisannya nah. Wabita tarko ila anita manzilatan. Engkau dikau saya ini lam tudrak walam turami. Nah itu lah alam turani. Ada kita nih gerakannya bisa baca mudahnya aja lah, artinya aja sudah kada tahu. Inilah kelemahan orang kita Islam di Indonesia nih. Di Indonesia menurut aku bukan Palangkaraya aja, Palangkaraya sagitnya lagi. Wabita di malam hari daripada mikirkan dunia kada betihang kan. Taroko ya taraki naik, nah karena naik kadrat Tuhan, kadrat Nabi ini Nur Muhammad. Nah ini Nur Muhammad ini ditulis supaya ini kan ada nama baru
karena informasi ada hanyar, terpaksa dibeli. Kira apa lagi? Aku ya Allah mau, udah aku sudah. Kalau sudah lawas kan dibiasakan lagi, paham aja ya. Nah baik nah. Di malam hari tarak naik jangan madang guru, lambat guru mereka kan guru juga nggak tahu cara naiknya kayak apa. Yang benarnya aja. Taraki artinya naik kemana? Nurni ngaran Tuhan, kadar Tuhan ngarannya. Muhammad ngaran Nabi, kadar Nabi ngarannya. Kalau Tuhan itu bahasa kita Indonesia, ya Tuhan sejuta kali kan berpahala. Karena Tuhan itu bukan ngaran Tuhan, bukan juga ngaran Nabi. Itu sekadar memberikan pengertian bahwa kita orang yang percaya lawan Tuhan. Nah, kalau Allah itu ngaran Tuhan, bagus sholat. Nurni ngaran Nabi Tuhan. Naik kadar Tuhan, bahasa kita Muhammad ngaran Nabi, kadar Nabi naik kadar Tuhan, kadar Nabi naik kepada mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan langit dan cara mendekatkan diri Tuhan. Ya almarhum guru ajana wali bati-bati. Oleh karena itu judul kita Nur Muhammad Ainur Tombah. Nur Muhammad itu diri yang dekat dengan Tuhan dan tidak ada yang membimbing antara Ibnu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Kalau kita melihat mula-mula Allah jadikan sebelum ada alam semesta, Muhammad mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Pertanyaannya dengan siapa yuk? Jawabannya dengan diri Tuhan aja, bukan dengan siapa-siapa, karena alam belum ada, ilmu juga belum ada. Nah ada ilmu sudah ada alam, ada manusia, ilmu ini apa belajar, ya kan? Ada manusia, Allah sorok. Jika puasa komisi pengajian disuti ada bekas mantan kepala kantor agama Tuhan. Guru bertakwalah silahkan. Kenapa mulai dibaca orang Nur Muhammad aja ada Nur Muhammadin. Kalau benar kan Nur Muhammadin ya. Oh kenapa dibaca orang Nur Muhammad ini disuti kita? Ini yang dikatakan matikan dirimu sebelum kamu Ini bahasa alam hakikat. Kalau bahasa alam hakikat bahasa yang dikatakan Nabi tentang sebelum ada alam semesta ngarannya alam hakikat, bahwa yang mula-mula Allah jadikan menurut Nabi kepada Jabir adalah Nur Muhammad. Ini bahasa alam hakikat, belum ada nahu, alam aja belum ada, mereka belum ada, jauh lagi manusia. Nah setelahnya ada manusia ada ilmu nahu, kemudian dibaca dengan Nur Muhammad. Ini kan alam hakikat, jangan dirubah bahasa Nabi ini. Ini mabni syukur ya kan, mabni jangan berubah syukur. Kita tenggelam di hadir Tuhan, di hadirnya Nabi. Kalau ingin dekat diri itu dulu ya kok kami belajaran kitab Qur'an di rumah almarhum Guru Usman Bujang atau Guru Suminya, lupa tahunnya, aku tamat tahun Islam tahun 73. Jadi yang pertama waktu berpikir sama kayak di sini juga la ilaha illallah la ilaha. Sudah kalawasan kamu pentingnya berani aja, salah lah. Siapa yang bilang salah? Jadi ini bahasa orang yang asik lawan Tuhan. Ya juga kan ya. Itu bahasa orang asik, indah macam-macam. Nah itu aja tajaklah saja, ini bahasa orang asik. Ada yang berani. Ini bahasa orang arif, ya kan? Jadi yang berzikir itu bahasa orang awam. Iyanya lah, kada bisa kayak itu karena kada membekas kepada jiwa kan. Nah ini dikatakan bahasa, lihat itu bahasa apa, dimana adanya bahasa ini. Nah jangan harus dibedakan itu. Kembali kita kepada masalah di malam hari. Naiklah kehadrat Tuhan, kehadratnya Nabi. Yakini rasakan bahwa diri mati orang di hadirat Tuhan, di hadirat Nabi. Jadi bila kembali ruhnya sampai kehadrat Tuhan, kehadrat Nabi, diterima dengan rahmat dan ini kalau menurut Seseman al-Madad ini ati wasilah. Jadi ati wasilah yang keempat, kembalinya seorang ini kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Yakini rasakan diri Muhammad itu aja amalnya kadang ngalir.
Jadi jalan wasilah, jalan menetapkan diri. Makanya nah tulisannya aja. La sabila litaqarrub illa biwasilah. Tidak ada jalan untuk menghampirkan diri melainkan dalam jalan wasilah. Tapi wasilah yang mana maksud ini? Arti wasilah sudah dijelaskan kembali seorang mukmin kepada namun Allah jadikan sebelum Allah jadikan. Nah jadi di dalam kitab Simpan Bahagia ini, nah sudah kelewatan, kita diulang lagi supaya ingat. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Titik kata koma, tuh titik. Macam-macam bahwa diri Nur Muhammad. Bilanya itu ini kadang kembali kepada awal kejadian diriannya, kembali kepada yang lain daripada awal kejadian diri kan itu. Mengembang kayak di sini ngembang juga ya silahkan. Ini orang kadang kembali kepada awal kejadian diri. Mengambang, kada kembali kepada asal kejadian diri, rugi kenapa tak kacak ngelapas oleh kamu, ya kan? Nah, jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, ini yang jadi bingung bagaimana guru-guru di mata orang mau jamin hari baca kitab. Guru bilang menggiling putuh aja gagal. Ya kan? Ayo, aku dikatakan Tuhan. Kenapa ya lah? Jadi teliti benarnya itu kalau jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, tinggal sedikit. Sebenarnya harus sama jika ingin mati dalam keadaan mukmin kamil. Jika ingin mati dalam keadaan mukmin yang sam, kalau sudah mati dalam keadaan mukmin kamil, insya Allah kada dihisap. Bila hisap kan, insya Allah di ketika menjalani titian siratal mustaqim seperti kilat, insya Allah kembali kita sampai ke hajar diri Tuhan diterima dengan rahmat dan kalau mati dalam keadaan mukmin kan mengarang dekat nang dinamakan mukmin kamil orang yang meyakini merasakan dirinya Nur Muhammad, dirinya ada hubungan dengan Tuhan ngarang. Jadi yang di hadapan aku tadi lah menurut hadis Nabi guru lah ya mengqala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah ajar. Ya kan, barang siapa di akhir perkataannya mengatakan la ilaha illallah surga itu benar, jangan disalahkan hadis Nabi itu. Nah kedua guru lah yang didengar oleh Sayyidina Ali di akhir ucapan Nabi ummati usikum bisalah wa ma malakat aymanukum. Iya itu artinya hai umatku ya Nabi, kuwasiatkan kepadamu kerjakan sholat, perintah keluargamu untuk mengerjakan benar. Di pian kayak ini guru ya kan kayaknya berbeda. Nah karena beda modelnya kan, aku sebagai guru harus menjelaskan, jangan diam ya kan. Agama hanya dua, pertama syariat, yang kedua syariat seperti yang tadi dijelaskan, ini jalan hakikat. Kalau jalan hakikat, jalan mengenai sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi, bahasanya Nur Muhammad, bahasa Nabi Nur Muhammad. Sebenar-benar diri ada hubungan diri Tuhan diri Nabi Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, supaya kita selalu dalam zikir, supaya kita selalu dalam salah, supaya diri kita dekat dengan lawan Tuhan dan kada terdinding. Aku beberapa kali dengar Nur Muhammad ini hendak dianu orang kada jadi, malahnya betul-betul berguru anakku. Aduh, hendak nonton aku mundur ini ya Tuhan. Nah ini dengaran orang yang panalan istri Muhammad dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Tuhan kasih sayang nih pasti ditolong oleh Tuhan. Menurut Tuhan luar, hantu jadi Tuhan. Hantu jadi Tuhan. Bukan makir hantu, bukan makir Tuhan.
Tapi Tuhan kasih jangan macam-macam ya Tuhan, bukan makin Tuhan aku kasih sayang apa? La sabila li taqarrub. Iyalah illa biwasi, tidak ada jalan untuk menghampirkan diri melainkan dengan jalan wasilah. Yang terakhir, kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Ini menurut versi Syekh Samal Ahmadani. Syekh Samal ini pengguna Latu Pelam ya subhanahu ta'ala. Ilmu apa yang diwariskan Syekh Samal kepada kita? Ilmu hakikat, ilmu mengenai masalah sebenar-benar diri, atau menurut Al-Quran dengan jalan wasilah. Karena menurut Syekh Samal Ahmadani arti wasilah kembali kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Ini menurut versi Samal. Dari mana sumbernya? Ambilannya sumbernya dari hadis Nabi, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Bawa wasilah lawan Nabi, jangan bawa wasilah lawan lain. Jangan mengenal sebenar-benar Nabi, karena pada hakikat sebenar-benar Nabi memang ada bohong diri Nabi, itu arti wasilah. Kan berdasarkan Quran hadis ya. Jadi Tuhan menurutkan ini hadis ini. Nah, bertahap-tahap juga, tapi bukan salah. Nah, aku mengambil dari Syekh Samal ini karena aku dididik di Kalimantan, walau kedua orang tua orang Madura ya kan. Ya kan? Alhamdulillah kan gagah ya dari Juli mana ya kan. Itulah jalan Muhammad, tidak tahu itu. Minimal 63 umur. Nah kayak Nabi itu contohnya kayak guru sekum. Nah, jadi tidak ada jalan untuk menghampirkan diri melainkan dengan jalan wasilah. Menurut Al-Quran, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Tadi sudah jelaskan arti wasilah. Ayyuhum akrabu. Siapa sih di antara mereka yang benar-benar dekat? Menurut Al-Quran, yang benar-benar dekat ya orang yang berwasilah. Jangan menurut pendapat, jangan menurut pikiran, kembali aja kepada Al-Quran. Apa benarlah Nabi menyuruh berwasilah dengan Nabi sendiri, hati Sayyidina Muhammadannya. Habis ini kita baca di sini, nah karena kan pemahaman ya. Kita nih sampai tamat biar jam berapa nih tamat, karena sambung sedikit lagi. Nur Muhammad ainul qurbah wa'lam annal wasilata dia ainul qurbah. Artinya ketahuilah bahwasanya berwasilah Nur Muhammad. Maksudnya orang yang panah dan istighraq di Nur Muhammad membuat dirinya dekat dengan diri Tuhannya. Karena Nur Muhammad pertama kali yang Allah jadikan, Nur Muhammad yang pertama kali Allah jadikan atau awal kejadian, mula-mula kejadian, berarti Nur Muhammad hanya dengan zat Tuhan, dekat dengan zat Tuhan. Menurut Syekh Samal tidak ada jalan untuk mengampilkan diri melainkan dan jalan arti syarat ini sudah paham, boleh aja kan? Nah, itulah nama tasnya gitu. Jadi payo orang paham. Sampai 22.000 habisnya nggak pergampang. Nah, tidak ada sesuatu yang dekat dengan Tuhan selain daripada Nur Muhammad. Sama kan dengan apa dikatakan Syekh Samal? Apa aku mula-mula partai seorang salahkan orang, pun ada rejekan, ini aja dasarnya dari Syekh Samal tahu nggak orang, ya kan? Karena Syekh Samal ini pegugan Datu Pelam, aneh orang pelapen di kamari, nggak ada belajar, lampian ini berapa kali datang kemari, belajar, ini anak belajar, ini ada belajar, ada anaknya bersipan habis sudah. Dan tidak ada yang mendinding antara Muhammad dengan zat Tuhan. Jelas kan kita? Makanya ini payu kami ilmu menukar kita pakunya membawa keselamatan. Itu gampang itu. Makanya payu ya Allah. Orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad dapat memperoleh derajat kekasih Allah. Jika mengenai kekasihnya dia ada di sekitar ya oleh Tuhan.
Ini lagi pacaran lagi anu nih. Ngapa bercinta nih. Kakasih ngarannya Allah. Di buminya kita lakiannya on juga. Kita kirimnya duit. Ada begitu alasan kau utang mengirimnya buminya iya juga. Jadi sesalah-salahnya kakasih kada salah. Hubung keadilan Nabi itu kasih Allah salah-salahnya kada salah kan. Umailah jatuh. Kita bawa silham Nabi di kita suruh kada diri kita jadi Nabi kita. Umailah Tuhan. Umailah itu kan terima Tuhan harus sikap. Orang yang berwasilah dengan Muhammad dapat memperoleh derajat kekasih Allah. Dekat dengan Allah. Sekalipun dekat dengan Nabi ini sekaligus salah tuh disuruh sekaligus ganti padangan di sekaligus dekat dengan Muhammad. Parak dengan Nabi, dengan Tuhan Nabi nih. La yumkinul waliyu ayyatahaqqaqa bil umuri ilahiyah illa ba'da musyahadatihi binurihi kaifa tahaqquqi waliyin min ahli maqam khutbah al insanul kamil. Ini ada di dalam kitab Insanul Kamil karang Syekh Ibrahim Al-Jaili. Artinya tidak mungkin seseorang memperoleh derajat kemuliaan, tidak mungkin mendapat kemuliaan kalau hanya jasadnya dan pikirannya langsung dengan Allah, langsung dengan Tuhan. Artinya Allah, keimanannya, kepercayaannya ada hanya Allah, keyakinannya ada hanya Allah, persamaannya perasaannya bersama Allah, pandangannya hanya ada Allah. Kada mungkin mendapat derajat kemuliaan. Ini kok ahli bahasa, kan. Sebenarnya artinya kayak ini artinya benar. Tidak mungkin menjadi wali. Karena artinya benar. Kok indah juga kan? Karena libut guru-guru di Banjar. Kalau kemuliaan kan ya nih. Benar artinya la yumkinul wali, tidak mungkin menjadi wali. Menjadi kekasih Allah kan kalau hanya jasadnya bil umuri ilahiyah. Umuri perkara-perkara ilahiyahnya di bahasa Allah. Ya tadi keimanannya ada hanya Allah. Keyakinan hanya ada Allah. Perasaannya bersama Allah, pandangannya ada hanya Allah. Ini ngarannya umur ilahiyah ngarannya. Untungan la ilaha illallah, umur ilahiyah juga. Napasnya masuk Allah, umur ilahiyah juga. Allah di hati, umur ilahiyah juga. Itu nanti bahasa. Terkecualinya kalau ingin menjadi kekasih Allah, karena lawan isyarat di nur, menghubungkan di Nabi Rasul Allah, di bawah Rasul waliullah, pahamlah. Kan itu penjelasannya benar. Nah, terkecuali dengan jalan musyahadah dengan Nur Muhammad, mesra sekali jasmani dan rohani, seperti mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Insya Allah akan memperlihatkan diri jatinya yang mulia, karena diri manusia yang kasar dan julmah. Ini kasar nih, julmah atau gelap. Ini tidak mungkin sampai, melainkan dengan wasitah atau perantaraan Nur Muhammad yang mesra pada sekali jasmani dan kadang-kadang kalau kan jalan Nur Muhammad bohong waktu itu. Maka di sana ya Mbah Empat pengajian aku kalau minggu mendapat Nabi Empat Guru Muhammad aja yang mendanar kan sejam ampihan. Berdapat Nabinya malah aku menangis. Bari duit aku 500.000 tandanya mendapat Nabi, aku ambil itu tadi pemalar dan Nabi itu. Nah, kan masalah hakikatnya masalah keyakinan perasaan memperatakan di malam hari daripada mikirkan dunia kada betiang. Dadar kok di malam hari naik ke hadar Tuhan kada Nabi kan masalah keyakinan perasaan aja. Menghendak bakulnya bodoh baju putih itu hebat lagi, baru hebat lagi, ngarannya bakulnya ngarannya ini sampai 9 aja. Tapi sampai 9 sampai pokoknya kan sampai mana pilih sampai 9 tapi sampai daripada pokoknya kan sampai kan itu kalau ada 99 habis semuanya
Ini adalah perjalanan hakikatul Muhammadiyah. Ini yang dikatakan perjalanan hakikatul Muhammadiyah. Jadi di Banjarbaru itu sampai ke hakikatul Muhammadiyah aja. Cuma orang Bali nyambat ke itu aja menjelaskan kada. Aneh orang Bali lah. Setelah aku pelajari benar orang Bali itu. Ini perjalanan hakikatul Muhammadiyah. Paman hasala fi maqamil qurbah bahwa khatmul awliya wa warisun nabi. Artinya, maka barang siapa mencapai kepada sebenar-benar diri, barang siapa mencapai kepada sebenar-benar diri, bila bujurnya panut iskurung awaknya rasanya kedada, awaknya raknya sekadada, ini nang orang mati banyak, suci dari segala kesyirikan, suci dari segala dosa, kembali dalam kesucian, apa lagi pada kadisap, ya kan? Ini nalena, wah ini kubuatna, dan ini tertulis. Kalau orang baca tersalah, aku dibadahkan ajaran sesat, tapi alhamdulillah kan beda sampai sekarang. Kalau ada guru ini kayak ini, nah, ada pun aku bersombong karena ini diajarin alim syukur dulu sebelum 5 tahun di Mekah. Itu boleh kalimat itu. Barang siapa mencapai kepada sebenar-benar diri Nur Muhammad, serta benar-benar yakin, aku yakin, merasa dan melihat hakikat Nur Muhammad sebenarnya tahu ngaran Nur Muhammad, ampun rasanya Allah. Sekadar ada awaknya, karena mencimpung kita lihat dengan mata kepala kita kayak kita seorang, pahamlah. Ini di saat sekarang tentang kita lihat ini karena membawa ke surga, amun yang lain jangan diumpati, gitu. Nah, maka dia adalah tergolong sebagai dari para wali ini. Jangan aku wali, jangan kayak gitu lah. Ini sebagai wali loh, sudah terkasih Allah dan menjadi sebagian pewaris Nabi. Ini pewaris Nabi ngarannya. Ini dikatakan pewaris Nabi karena hubungannya ada di ngaran Nabi, jadi pewaris Nabi. Tapi yang benar-benar sampai kepada hakikat Muhammad sebenarnya ada kita ini sesampaian aja. Barang aja ada itu mah. Ketimbang kan ada ajaran mualim syukur. Asa ada ketimbang kan ada sama sekali amun kan ada celaka karena binasa iman. Nah, semoga Allah melimpahkan ketekunan, rajin dan kesabaran dalam menjalani hakikat yang dimaksud. Nah, ini belum tentu, ini sudah tentu wasilatul am, tinggal hati wasilatul khas. Jadi sebelum bulan Ramadan harus tamat. Nah, sampai di sinilah. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.